Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Menuntut bertentangan dengan keindahan, biarpun itu hak kita. Artinya di saat ada tuntutan itu pasti ada hak yang tidak tersampaikan, atau karena tamaknya kita menginginkan sesuatu lebih dari apa yang seharusnya kita terima. Yang jelas itu adalah dari sesuatu yang tidak baik. Sehingga dalam rumah tangga kalau sudah terbebas dari menuntut, maka yang ada adalah keindahan. Hanya bersyukur dan bersyukur dan bersyukur saja. Baik, biarpun itu hak kita, menuntut itu membuat satu suasana menjadi kurang nyaman, kurang indah. Misalnya, ada seseorang yang mau memberikan hadiah kepada kita. Hari ini dia sudah mempersiapkan uang atau apa saja. Akan tapi karena tidak sabar kita mengatakan, mana ente kata mau ngasih hadiah? Itu kan kamu sudah janji hak saya kan? Dengan kalimat begini sudah tidak indah. Nah, karena memang menuntut bukan sesuatu yang indah. Belum lagi jika tuntutan ini adalah di luar sesuatu yang seharusnya ia dapat. Jadi kerakusan kita. Sehingga kalau dalam kehidupan berumah tangga suami istri akhirnya timbul kezaliman halus yang tidak disadari. Kadang tuntutan ini dengan senjata dahsyat, dengan bahasa cinta. Kalau abang sayang saya, tolong dong buatin ini dong. Kalau abang saya berikan ini dong. Kalau abang sayang, mana bukti sayang abang mana? Jadi cara menawarnya dengan sesuatu yang sangat indah, yaitu cinta. Akhirnya cinta itu menjadi alat untuk membunuh, alat untuk menghancurkan, alat untuk berbuat zalim. Mana bukti cinta adik? Mana bukti cinta abang? Kenapa? Kok menuntut? Padahal cinta bukan begitu kaidah. Cinta itu memberi, bukan mengambil. Cinta itu memberi, bukan mengambil. Kenapa kok sekarang cinta untuk mengambil? Cinta itu memberi. Ya betul, memberi. Jadi cinta itu, kalau orang mencinta itu berpikir bagaimana aku memberi kesenangan, ketenangan, kebahagiaan, termasuk urusan materi ataupun. Bukan aku mengambil, bukan menuntut. Nah ini orang salah. Sehingga cinta ini jadi senjata untuk, makanya itu cinta bohong, cinta palsu. Sehingga mungkin seorang suami menjadi budaknya seorang istri atas dasar katanya cinta. Sehingga mungkin bertemu pun oleh seorang istri tidak terlalu diharap, sehingga yang diinginkan hanya uangnya saja. Abang kerja deh puasanya. Akhirnya bukan sang suami yang diharapkan, tapi hartanya, uangnya. Atau sebaliknya. Seorang suami menghendaki istrinya hanya untuk melengkapi rumahnya, agar ada yang membersihkan dan sebagainya, atau pelampias syahwat dan sebagainya. Bukan cinta yang tumbuh. Sehingga yang ada adalah tuntutan. Di saat seorang istri tidak memberikan apa yang dia inginkan, maka dia akan dibuang begitu saja. Karena bukan cinta. Maka pahami makna cinta itu memberi. Dan indahnya cinta itu justru di saat kita bisa memberikan sesuatu yang kita cintai. Orang yang kita cintai. Ada kebanggaan tersendiri saat itu. Bukan di saat kita menerima. Di saat menerima, ia senang. Karena penghargaan barangkali. Akan tapi ternyata indahnya adalah justru di saat kita memberi. Sebuah contoh adalah seorang ibu yang melihat anak kecilnya yang sudah umur 7 tahun. Sudah senang bermain sepeda seharusnya. Akan tapi seorang ibu tidak bisa membelikan sepeda karena kefakirannya. Tapi ngelihat teman-teman anak-anaknya sudah naik sepeda setiap kali ngomong, Umi belikan sepeda dong Umi. Iya sayang, iya sayang. Uminya berjanji. Setiap hari uminya memegang telinganya ada anting kecil. Akhirnya tega diturunkan tuh anting kecil. Dilihat di tangan jemarinya ada cincin kecil dikeluarkan. Ada kalung kecil dikeluarkan. Dibungkus. Dibawa ke pasar. Lalu pergi ke toko emas. Dijual. Setelah dapat duit pergi ke toko sepeda. Pulang. Bahkan karena itu ibu mesra, ibu indah. Sepeda taruh di kamar. Ditutupi pakai selimutnya sendiri. Suruh buka, ayo dedek bobo. Belum bobo, sayang, ayo bobo. Belum pengen bobo, Umi, ayo coba. Kalau bobo sekarang enak. Buka pintu, kaget. Mama, Umi, sepeda. Senang. Kemudian setelah itu pagi harinya, di saat sang
ibu melihat anaknya naik sepeda, girangnya luar biasa, padahal antingnya hilang, cincinnya hilang. Kenapa? Itu cinta. Dan begitulah kalau orang memahami mana cinta, berkorban. Bukan menjadikan orang yang dicintai jadi korban. Nggak ada itu semuanya. Dusta, cinta bohong, cinta palsu. Maka pentingnya kita mencintai. Sehingga kalau orang punya cinta sejati karena Allah, yang adalah kebaikan, tidak ada hentinya. Sehingga cinta kita, kalau sudah kita kembangkan cinta karena Allah, bukan sekedar istri. Setelah itu nanti ada saudara, tetangga, umat Nabi Muhammad. Sehingga mudah berderma. Karena dia cinta pada umat Nabi Muhammad. Dia mengeluarkan hartanya untuk umat begitu mudah. Karena ada cinta. Tapi yang hidupnya tidak dengan cinta, lihat. Sampai umat Nabi Muhammad itu diperes dengan cara bermacam-macam untuk diambil untuk kekayaan dirinya. Atas nama dakwah juga bisa. Atas nama Allah juga bisa. Atas nama Nabi Muhammad. Mengambil dari umat Nabi Muhammad, bukan memberi. Nah ini. Makanya pentingnya kita bangun cinta. Dalam rumah tangga pun juga demikian. Makanya lakukan kewajibanmu. Jangan banyak menuntut. Jadikan itu rambu-rambu dalam hidupmu bersama pasanganmu. Berpikirlah apa yang hendaknya aku lakukan untuk pasanganku. Jangan berpikir apa yang harus dilakukan oleh pasanganku kepadaku. Kalau semuanya berpikir seperti ini, apa yang terjadi? Semua akan menjalankan tugasnya, akan indah. Sayyidah Khadijah Al-Kubra, seorang wanita hebat, cerdas. Wanita tercerdas di dunia dan di akhirat. Di saat teman-temannya mengucapkan selamat, sanjungan, bahwasanya alangkah beruntungnya, alangkah senangnya engkau menikah dengan seorang pemuda yang baik namanya Muhammad bin Abdullah. Alangkah senangnya engkau menikah dengan Nabi Muhammad. Alangkah senangnya. Sayyidah Khadijah menjawab dengan kalimat sederhana, demi Allah, semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Kan rumus sederhana, rumusnya orang cerdas. Jika seorang suami selalu berpikir bagaimana istriku senang dengan yang halal, dan seorang istri pun selalu berpikir bagaimana suamiku senang, bukan egois. Dan termasuk bibit kehancuran adalah ego. Egonya seorang suami, seorang istri akan menghentikan komunikasi, merusak komunikasi, ya. Sehingga dari inilah awal keretakan. Sehingga memadu kasih pun tidak mudah terwujud karena apa? Ego. Mementingkan ego. Nah ini sombong, ya. Maka mementingkan pasangan itu penting sekali. Dan jangan menutup, artinya jika pasanganmu menemukan kekurangan, jangan. Nah ini langsung harus kita pastikan. Aku tidak pernah memikirkan itu. Istriku belum melakukan kewajibannya. Enggak. Aku urusan dengan Allah. Aku yang melakukan. Mengingatkan oke, biar orang lain mengingat atau siapa saja. Kalau mengingatkan aku sendiri mengingatkan sebagai suami, nuntut itu. Biar yang lain mengingatkan. Aku tidak perlu. Kenapa? Kalau aku mengingatkan, aku jadi menuntut. Nah ini karena maknanya dalam, tanpa disadari masuk ke hatinya kalau kita menuntut. Dan kadang tuntutan seorang laki-laki suami kepada istrinya atau sebaliknya, menuntut sesuatu yang tidak mungkin untuk dirubah misalnya. Kenapa hidungmu begitu? Kenapa kulitmu begitu? Kenapa badanmu begitu? Kurus, gemuk, dan sebagainya. Itu kan kurang ajar. Biarpun kalimatnya hanya pertanyaan, tapi menuntut. Kenapa kok kamu kurus? Kenapa kok kamu gemuk? Kenapa kamu? Ini adalah lidah-lidah yang lidah menuntut. Mungkin istrinya adalah, mohon maaf kulitnya adalah tidak terlalu cerah lah. Tapi kan dia bisa berkata bahasanya, aduh, kamu manis, matamu indah, atau bisa menyebut yang lainnya. Tapi kebiasaan menuntut itu kemana-mana. Makanya pastikan di rumah kita tidak ada saling menuntut. Tapi semuanya berpikir bagaimana melakukan kewajibannya. Kewajiban seorang istri, kewajiban seorang suami. Sudah. Kalau sudah biasa menuntut, lihat. Tuntutan yang kita hadirkan kepada pasangan itu sesungguhnya pelajaran pertama bagi pasangan untuk menuntut kita. Yang tidak lain menuntut itu adalah termasuk mencari kekurangan yang sebetulnya kita mengajari dia untuk mencari kekurangan. Sehingga ini adalah awal daripada semuanya saling mencari kekurangannya. Ini perlu kecerdasan dalam berpikir yang semacam ini. Perlu pakai rasa.
Ya. Kalau seorang suami dikatakan abang, makanya seorang suami. Kalau seorang istri dibilang, mohon maaf, namanya manusia yang bisa keringat, aroma tidak ini. Dibilang, kenapa mulutmu kok bau? Tersinggung itu seorang istri. Suatu ketika mencari, akhirnya berani ngomong, ketiak abang bau. Padahal dari kemarin sudah menjaga, semuanya kan bau. Nah, mungkin orang akan, tapi di saat sudah mulai, akhirnya biasa ngomong, mengejek, menjelekkan dan seterusnya. Apakah keindahan dari seperti itu? Tentu tidak. Makanya sudahlah, lakukan kewajibanmu. Seorang istri kewajiban macam kewajiban yang jelas ataupun kewajiban yang sifatnya adalah kewajiban dalam medan cinta. Termasuk sebagai seorang suami, dia punya kewajiban untuk menjadikan dirinya itu bagaimana istrinya itu adalah nyaman. Mulai dari bersih diri, menggunakan minyak wangi, jangan bertemu kecuali sudah bersih mulutnya. Memastikan. Karena apa? Aku ingin menyenangkan istriku agar dia nyaman dengan aku. Jangan seorang suami seenaknya sendiri ketemu istri, sudah. Mulut dia sikat gigi berhari-hari barangkali. Kemudian juga bajunya tidak dicuci dan seenaknya sendiri. Nggak badan kotor, minta menggauli istri dan sebagainya. Akhirnya bagi seorang istri itu melayani suami hanya sekedar kewajiban berat. Berpikirlah untuk menyenangkan sang istri. Sama seorang istri di rumah berpikir, bagaimana suamiku adalah senang. Wilayah mana dari badanku yang paling senang, sering disentuh oleh suamiku, sering diperhatikan dalam dirinya. Artinya, lakukan kewajibanmu, wahai istri. Seorang istri kadang, mohon maaf, tidak peduli. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Misalnya dandan cantik, wajahnya cantik. Tapi sebetulnya dia hanya ingin dipandang oleh cantik bukan untuk suaminya saja. Dipandang cantik oleh temannya. Oke, temannya tidak sah. Akan tapi suaminya tidak mandang wajahnya saja, wilayah dalam. Maka kami harap para wanita itu jangan hanya bersih di sininya saja. Seorang suami mengadu kepada suatu cerita, Buya, istri saya Masya Allah, dari wajahnya lihat. Buya ngelihat cerahnya luar biasa. Tapi selebihnya tidak pernah diperhatikan. Wilayah dalam lipatan-lipatan tidak pernah mencoba untuk dibersihkan dengan lap apa atau apa. Ya, ini. Sehingga kalau mohon maaf saya mengatakan, di saat saya urusan dengan istriku dalam hal yang intim, sampai saya menemukan aroma yang tidak nyaman. Karena apa? Memang dia tidak pernah perhatian jorok sisi ini. Kalau dandannya luar biasa. Saya tanya, lah kamu sendiri gimana? Saya mencoba, saya berusaha, Bu ya. Saya tidak pernah masuk ke rumah kecuali saya tidak pernah mau istri kecuali saya sudah mencoba sakiti kita. Dan saya semua nggak menampakkan di istri. Tapi istri saya hanya perhatian ini, terus kosmetik ini saja. Tapi wilayah yang sebetulnya sampai dia berkata, aku tidak perlu Bu Yati itu, akan tapi saya perlu bersih karena aroma. Sebagai contoh, ini mohon maaf wanita banyak tidak peduli urusan. Mohon maaf, ini adalah pendidikan indah, wahai para wanita solehah. Ada hidung suamimu yang akan mencium aromamu. Aroma badanmu, khususnya wilayah-wilayah tertentu. Bahkan seandainya menemukan sesuatu yang tidak nyaman, nggak perlu seorang suami berkata, mohon maaf, ada seorang laki-laki, seorang perempuan, sehingga setelah itu di saat digaul oleh suaminya langsung, dia takut berhubungan dengan suaminya. Waktu berhubungan, sang suami menemukan, mohon maaf ya, namanya manusia, ada aroma yang tidak nyaman di wilayah tersebut. Lalu dia mengatakan, itu aromanya begini, dia menyebut, sakit hati saya Bu ya. Setelah itu saya dingin, saya tidak mau, saya nggak enak hubungan, terpaksa hubungi suami istri. Ya, tidak tahu munculnya. Memang mungkin seorang istri memang tidak peduli dengan wilayah tersebut. Tapi kalau seandainya seorang suami menemukan, namanya manusia ada aroma, mungkin ada saat-saat tertentu. Ya, tapi tidak perlu dapat disebutkan itu. Sakit hati perempuan itu sehingga seorang perempuan menjadi dingin kalau saat berhubungan. Jadi nggak nyaman. Sama seorang laki-laki, seorang istri dia berkata, kok, mohon maaf ini saya terang-terangan dalam media begini ini karena kadang-kadang nggak paham pakai isyarat. Mengomentari, lagi mesra-mesranya, seharusnya dipacu semangatnya sang suami, di saat asik yang hubungan suami istri dikomentari. Kenapa itumu kok kurang apa, kurang ini. Langsung tutup poin. Langsung kata suami, jatuh. Maka setelah itu saya kok mau berhubungan dengan istri saya jadi. Ini adalah karena tadi menuntut. Coba lakukan kewajibanmu. Kamu seorang istri maksimal.
Dan seorang suami maksimal semampumu, bukan berarti harus lebih dari ini. Apa yang terjadi setelah itu adalah keindahan. Tapi kadang-kadang kita gampang mentari aromamu, kenapa ini minggu. Ada mulut menuntut. Menuntut kan bukan berikan uang, bukan itu saja. Kenapa rambutmu keriting? Memang lebih bagus keriting atau lurus sih? Iya kan? Oh, yang keriting pengen lurus, yang lurus pengen keriting. Sebenarnya semuanya bagus, hanya karena mulut ini aja yang kotor. Akan ada orang rambutnya keriting minta lurusin. Terus minta keritingin. Kan begitu keinginan manusia. Padahal semuanya menjadikan indah adalah bagaimana cinta yang ada di dalam hatimu. Kemudian menjaga mata. Tahu itu adalah halal. Halal itu indah sudah. Yang menyadari halal, orang semakin takut kepada yang haram, menjadi sebab semakin indah yang halal. Urusan syahwat dan lain sebagainya termasuk urusan biasa, syahwat makan. Di rumah hanya ada lagi lapar, nasi putih sama kecap, kerupuk satu. Kalau dikumpulkan harganya cuma Rp2.000 mungkin. Lapar. Di sampingnya ada makanan. Harganya Rp130.000. Ini cuma 2.000 karena nasi putih. Lihat. Maka kalau akalnya jalan, hidup, menyadari, dia tidak akan ngambil yang 130. Kenapa? Yang 130.000 itu adalah makanan kucing. Ayo coba. Dalam keadaan lapar dia makan yang mana? Yang 2.000. Makan. Lezat atau tidak? Lezat. Di sampingnya makanan mahal. Kucing. Makanan kucing. Makanan kucing itu hasilnya. Begitu juga. Biarpun di sampingnya sate tapi haram, ingat neraka. Makanan enak tapi bukan milikku. Maka yang enak adalah tetap yang 2.000. Yang halal. Kenapa? Halal. Dia menutup dari yang haram. Makanya kalau kita mencoba yang haram itu nanti menghadirkan tuntutan. Akhirnya ngomong, hei kenapa hidungmu tidak kayak hidungnya? Dia bibirmu tidak kayak dia, itu tidak kayak dia. Terus begitu. Akhirnya balik. Abang juga gitu. Kenapa abang tidak kumis? Kenapa anda bertemu jenggot? Bisa begitu nanti. Hidup saling menuntut itu menyiksa. Sebuah kebodohan dalam rumah tangga. Kalau engkau ingin menikah dengan laki-laki, wanita. Jika engkau ingin menikah dengan laki-laki yang tidak punya kekurangan, sampai mati kau jomblo. Hei laki-laki, jika engkau ingin menikah dengan perempuan yang tidak punya kekurangan, sama sampai mati kau akan jomblo. Akan tapi engkau akan menikah pasti dengan manusia yang dengan segala kekurangannya, yang menyempurnakan adalah mata hatimu. Kecintaanmu kepada Allah itu menjadikan sempurna. Akhlak mulia yang menjadikan sempurna. Nah, seperti itu. Maka dari itu, jangan banyak menuntut. Ini penting sekali. Dan itu penjabarannya panjang. Kita perlu waktu yang panjang untuk menjabarkan agar banyak. Dalam sisi apa sih? Nafkah, dalam sisi pelayanan, dan seterusnya. Insya Allah nanti kita harus jelaskan. Begitu pentingnya makna yang kami hadirkan bahwasanya jangan banyak menuntut. Lakukan kewajibanmu. Termasuk menuntut urusan nafkah. Bahkan kadang nafkah tambahan. Nafkah asasnya sudah ada untuk makan cukup, baju sederhana. Kadang-kadang untuk kendaraan, mobil. Misalnya begini. Begitu indahnya seorang istri yang suaminya hanya punya sepeda motor lama. Tahun 80. Tapi subhanallah seorang istri yang matanya tidak tamak, tidak rakus, tidak jelalatan melihat mobil tetangga atau motor tetangga. Nah, melihat motor tetangga, mobil tetangga ini menjadikan merendahkan. Dari dulu kok motornya ini saja. Kan begitu. Menjadi menuntut halus. Tapi alangkah indahnya karena dia melihat ini milik suamiku, yang dimiliki suamiku, dan setiap hari sebelum suaminya kerja dilap, dibersihkan, disiapkan, masya Allah. Motor lama, indahnya karena dia menikmati ini semuanya. Tapi kalau perempuan yang bodoh, dia kotor hati, dan dari dulu motor ini saja, ini lagi, lihat, dia sendiri tidak menikmati. Kemudian didengar oleh sang suami akan menjadi tersiksa. Dia nggak terima dengan apa yang kau berikan. Menuntut. Untuk memperbaiki, ya boleh memperbaiki kehidupan itu, memperbaiki cara hidup itu ajar sah. Tapi di saat dia sampai kepada tangga tertentu atau tingkat tertentu, ya sudah itu yang disyukuri. Tapi udah gaya menuntut, abang dari dulu kok gini terus nggak berubah, rumah gini-gini nggak berubah, apa-apa ini rumah tangga apa? Stop. Dia kalimat sederhana tapi nancep di hati. Akhirnya sang suami besok menuntut. Urusan nafkah. Banyak kisah tentang nafkah seorang perempuan yang diberi oleh nafkah, dikurang nafkahnya, atau tidak beri nafkah oleh suaminya karena kefakiran sang suami. Ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah,
suamiku ini fakir, nggak punya apa-apa, kerja nggak bisa. Nabi membaca, melihat, dan akan memberikan solusi keadilan dong. Kalau seorang istri tidak pernah diberi makan, ya bahaya dong. Akhirnya Nabi memberikan pilihan. Kalau memang suamimu tidak memberikan nafkah, maka ada pilihan. Pilihan yang pertama adalah kamu berhak minta cerai. Karena suamimu nggak bisa beri nafkah. Agar minta cerai, kamu bisa saja nanti menikah dengan laki-laki bisa mencukupimu. Karena urusan kehidupan, urusan hidup mati, makan. Cuman dia perempuan berkata, tapi alhamdulillah untuk kehidupan saya bisa memenuhi karena saya punya peninggalan dari orang tua, korma atau apa. Cuman masa hidup saya gini terus saya nombokin ya Rasulullah. Oke, kalau memang suamimu tidak bisa memberi nafkah, alasan apapun, karena nafkah itu penting untuk kehidupan anakmu dan dirimu, maka kau boleh minta cerai dan tidak dosa minta cerai. Tidak dosa minta cerai. Menuntut cerai tidak dosa. Nabi mengajari keadilan menuntut itu karena tidak diberikan haknya, karena kefakiran sang suami, tidak diberikan, maka dia berhak menuntut cerai. Tuntutan kan? Sebenarnya nuntut nafkah nggak ada. Kalau ada orang fakir, orang kaya kikir, suami kikir kepada istrinya, hakim yang memaksa dituntut. Ya, makanya ini kan kekurangan ajaran seorang suami. Banyak duit dia tidak memberi. Maka hakim bertindak. Tapi enggak, ini nggak punya apa-apa. Tapi pun demikian Nabi memberikan keadilan. Bahwasanya kamu boleh minta cerai. Lalu perempuan itu berpikir, masa begini aja harus cerai? Karena dia cerdas. Dia hidupnya bukan untuk menuntut. Dia bertanya Rasulullah, apakah ada pilihan lain lagi? Nah kan, cerdas dia. Makanya ini waktu kita ngomong, kamu boleh minta cerai. Ini perempuan bodoh semua berpikir, oh cerai ya, cerai. Semuanya. Kalau di majelis yang bodoh juga sama langsung. Cerai. Karena suami gak kasih nafkah. Tapi perempuan cerdas di hadapan Nabi, cerdas, yang hadir hari ini cerdas, menyaksikan yang cerdas, di saat menemukan suami tidak beri nafkah, bukan cerai yang dicari. Lihat apa kata perempuan itu. Ada lagi pilihan Rasulullah? Ada. Apa ya Rasulullah? Kau yang memberi nafkah, kau mencukupi, dan saat itu engkau mendapatkan pahala berlipat-lipat. Pahala beri nafkah, pahala sedekah, pahala menyenangkan suami, pahala sedekah pada sanak kerabat dan saudara. Anak-anaknya maksudnya. Karena dia wanita cerdas berkata, ya Rasulullah biar aku saja mencukupi. Aku mendapatkan pahala berlipat. Nah ini artinya apa? Mungkin suami adalah kurang beri nafkah. Tapi seorang istri bisa berperan untuk bisa memberi nafkah. Dan ingat setelah itu adabnya harus tinggi. Tidak boleh merendahkan suami dengan kesombongan. Dan insya Allah nanti dalam pembahasan wanita karir, insya Allah ada pada waktu nanti. Nah ini sebuah contoh urusan nafkah. Jadi istri tidak menuntut, akan tapi dia ngerti pahala. Kalau aku memberi, berarti aku dapat pahala. Berlipat. Bahkan sampai digisahkan bahwasanya ada wanita cerdas yang datang di zaman generasi selanjutnya, mereka juga wanita ulama, sampai berkata, wah lebih baik biar suamiku saja melarat, aku saja yang kaya. Kan guyon, ya Allah jadikan suamiku melarat, aku saja yang kaya. Sah ngomong begitu, kenapa? Kalau aku kaya akan lebih dapat pahala, bukan aku merendahkan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian nanti adalah kalau kita kembangkan lagi masalah urusan suami istri. Menyenangkan pasangan di atas ranjang. Maaf. Pastikan kita jangan menuntut. Artinya mungkin seorang istri dalam keadaan tertentu, ya kan? Dia tidak bisa melayani karena sakit. Paham? Memaafkan. Jangan menuntut. Tapi sebisa mungkin kita itu harus bagaimana memenuhi keinginan pasangan kita, bukan di saat aku mau. Mohon maaf, ada seorang istri itu mau melayani suami kalau dia lagi mau. Sehingga banyak suami mengadu, ya istri saya kalau saya pengenan, saya ngomongnya perlu lama-lama. Belum tentu langsung diberi, padahal saya punya hajat. Mungkin seorang suami di luar, dia melihat sesuatu yang haram, dia hanya ingat halal-halal. Sampai di rumah, istrinya adalah ogah-ogahan. Atau sebaliknya, seorang suami hanya mau menggauli istrinya di saat dia mau. Di saat istrinya punya keinginan, dia tidak peduli. Ya nggak boleh. Jadi engkau gauli pasanganmu, biarpun dirimu tidak punya hajat, tapi kalau pasanganmu terasa dia punya hajat. Sama seorang istri pun jangan demikian. Kalau suamimu adalah orang yang punya hajat kepadamu, maka berikan. Jangan sampai engkau menunda-nunda. Kenapa? Karena suamimu orang yang baik. Karena pengennya halal. Kamu yang halal. Dan mestinya berbangga. Sampai kami sering ini. Suatu ketika ada hadis Nabi SAW ya, tentang perempuan idza ta'arrajul imra'atahu ila firashi. Kalau ada seorang laki-laki memanggil istrinya ke atas ranjangnya. Fa'abat. Kemudian perempuan itu gak mau. Fabata khutbanan. Kemudian suami itu marah di malam itu. Karena ngajak istrinya kok gak mau. Lah ada tuh malaikat. Malaikat mengutuk. Kami anggap ini hadis yang paling indah, hadis romantis, hadis keindahan bagi wanita. Kenapa? Perempuan diajak kemana? Bukan diajak ke atas gunung, naik pohon, diajak ke atas ranjang. Cuman kami mencermati di balik hadis ini,
Nabi kok bersabda begini, ada apa? Nah, Rupanya banyak pengaduan-pengaduan ini memang ternyata banyak perempuan ini ogah-ogahan. Jadi kalau suaminya menginginkan itu macam-macam alasannya. Ada berkata masih ngangetin capek. sayur, ada menidurin dedeknya, segala macam. Padahal dia sebetulnya juga mau ada gengsi yang sudah terbentuk menjadi sebuah karakter. Padahal tidak. Anda suami pulang, Anda sudah dandan. Dan suami sudah bersih diri. Dandan cantik. Kalau suami tidak menghendaki, tidak ada masalah. Artinya apa? Jangan sampai ogah-ogahan. Sampai masalah ogah-ogahan ini kami beri contoh. Ada orang yang tidak ada urusan dengan Allah dan pahala, hanya rupiah. Mohon maaf, ada wanita yang diuji oleh Allah dengan menjual diri. Dia tidak pernah mengatakan saya ogah-ogahan. Asal ada orang mau dia melayani. Kenapa seorang istri tidak bisa lebih dari itu? Karena padahal ini halal, suaminya, ridho Allah. Kenapa kok masih ogah-ogahan? Begitu sebaliknya seorang suami tahu. Kalau istrimu dalam keadaan capek, jangan paksakan. Tapi jangan paksain. Dalam keadaan tertentu. Akan tapi ini ada solusi, mohon maaf ini. Ini adalah mungkin fikih orang dewasa. Misalnya seorang suami tidak bisa memuaskan istrinya dengan alatnya. Tapi dia bisa mencumbui sepuasnya sampai tuntas. Sama seorang istri mungkin tidak bisa melayani. Haid haram hubungan suami istri waktu haid. Akan tapi seorang suami bisa punya hajat, Anda seorang istri harus aktif, inovatif, cerdas. Bagaimana? Berikan kepuasan dia, asalkan tidak masuk ke wilayah itu. Mohon maaf, jika seorang suami mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri, maka dia dosa. Tapi kalau seorang suami mengeluarkan mani dengan bantuan tangan istri, maka tidak dosa. Artinya istri cerdas, suamimu tuh suami bangkit syahwat. Karena di luar adalah godaan. Sampai di sini pengen halal. Halal dari dirimu. Maka tuntaskan dengan apa yang engkau bisa lakukan, wahai istri, yang penting halal. Suami juga demikian. Kurang lebih seperti ini. Sebenarnya ini adalah luas sekali kalau kita jabarkan masalah. Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Adalah indah di balik ini semuanya. Baik, insyaallah Bu ya. Ini begitu sangat lengkap sekali poin-poin yang kita dapatkan di kesempatan hari ini. Kita sudah sampai di kesimpulan dan juga sekaligus dengan doa keberkahan ya Bu ya. Renungi diri Anda sendiri, apakah Anda golongan orang yang sudah melaksanakan kewajiban atau kerjaan Anda hanya nuntut. Kalau kerjaan Anda hanya nuntut, ayo sekarang belajar dan sadar. Itu tidak membangun keindahan. Bukankah kita ingin rumah tangga yang indah? Pastikan lakukan kewajibanmu. Koreksi diri. Jangan koreksi pasangan. Jangan berkata, istriku tidak pernah melaksanakan kewajibannya. Itu nuntut. Anda tidak paham. Suamiku tidak pernah melaksanakan kewajibannya. Itu nuntut. Akan tapi, lakukan kewajibanmu. Adapun kekurangan di pasanganmu, yuk kita selesaikan dengan cara indah. Jangan menuntut. Akan tapi, ingat, ada suami yang, Masya Allah, tidak peduli. Nggak ngasih nafkah, ungkang-ungkang. Ada kebodohan. Insya Allah kita bahas masalah di kesempatan yang berbeda. Ini kesimpulannya, koreksi dirimu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengabdi kepada pasangan kita. Amin. Menambahkan kecintaan kita kepada pasangan. Mudahkan kita mengabdi, berkorban, berjuang untuk pasangan kita. Berkhidmah untuk pasangan kita. Amin. Dan dijauhkan dari berbuat zalim dan dijauhkan dari memperbudak pasangan. Indah di dunia hingga kelak di surga. Al-Fatihah.